Merdeka dalam Kelana Pikir Mbah Suwiryo, karya Lu'lu'u Aziza Akma. Tangan tua Suwiryo yang nyaris hanya dibalut kulit lagam dan kasar itu merogoh kantong uang yang juga nyaris tiada terisi kecuali uang-uang receh. Kemudian ia beralih merogoh kantong celana usangnya yang hanya recehan 500, 200, dan 100 rupiah. "Saya nggak ada uang, Mbak. Ini saya kembalikan saja." Si Mbak Panitia acara kunjungan dan bakti sosial salah satu lembaga kemasyarakatan itu terkejut mendengar kalimat Suwiryo. "Loh, ini gratis, Mbah. Diambil saja. Semua yang ada di panti jompo ini juga dapat." Si Mbak menunjuk ke arah orang-orang tua di panti itu yang juga mendapat masker merah putih ala Agustusan untuk merayakan 75 tahun Indonesia esok hari. "Gratis, tis," pungkasnya. "Oh, makasih, Mbak." Suwiryo tersenyum memperlihatkan giginya yang tinggal 1-2 itu. Suwiryo, pria 95 tahun itu sudah uzur digerogoti waktu. Bahkan kebahagiaan pun seperti barang purba yang tertinggal di sita masa lalu. Ia tinggal di panti jompo bersama kawan-kawan sepantarannya yang sedikit banyak punya nasib yang sama. Terkadang ia ingin membiarkan ususnya saling melilit karena tidak mencerna apapun. Biarlah ia mati kelaparan daripada ia mati dipecundangi oleh nasib dan kekecewaan hidup. Siang itu selepas acara kunjungan dan bakti sosial usai, Suwiryo keluar dari panti, berjalan dengan merayapkan tangannya pada apapun itu yang dapat menopang tubuh ringkihnya. Begitulah Suwiryo, sering tiba-tiba menghilang dari panti sampai membuat petugas panti kewalahan dan ngedumel. Suwiryo lalu terduduk di bibir trotoar yang sepi pejalan kaki. Karena di negara ini mayoritas memilih berjalan dengan roda bermesin. Ia mendongakkan kepalanya, melihat gedung-gedung pencakar langit dengan tatapan nanar. Ia bertanya-tanya, apa sebenarnya itu merdeka? Usianya bahkan sudah lebih tua daripada negara ini. Ia menjadi saksi hidup carut-marutnya perjuangan, kontestasi politik, ekonomi. Ia melihat gelombang konflik yang selalu saja berubah-ubah tapi kontinu kehadirannya. Pikirannya terus berkelana. Ia membayangkan masa lalu, ketika negeri ini dijajah kolonialisme, betapa bersatunya semangat, visi, dan misi rakyat, tak peduli taruhannya, bahkan ketika itu nyawa. Karena hanya ada 2 pilihan, merdeka atau mati. Semua golongan bersatu padu, saling mengisi, menguatkan, menolong, dan mencintai. Lantas, hampir 75 tahun silam negara ini memproklamirkan kemerdekaannya pada hari Jumat di kediaman sang proklamator itu sendiri. Setelah itu Indonesia menjalani babak baru kehidupan. Saat ini banyak orang miskin, tak jauh berbeda ketika dijajah. Bedanya dulu Indonesia dikuasai bangsa asing, sekarang di bawah kekuasaan anak bangsa sendiri. Bedanya lagi, dulu jurang pemisah antara si miskin dan kaya tidaklah jauh. Sekarang ekstrim. Orang-orang berlomba-lomba jadi kaya. Kekayaan negeri ini hanya dipegang oleh segelintir kelompok. Merdeka dari kolonialisme, kemudian menjadi budak kapitalisme, terbebas dari imperialisme, dan kemudian menjadi babunya materialisme. Pikirannya melayang lagi pada konflik-konflik antar agama, antar ras, antar suku, bahkan beda pilihan presiden. Atau halusnya penjelmaan larangan untuk beropini dan mengkritik di ruang publik dengan adanya larangan menghina presiden. Apa ini namanya merdeka? Suwiryo bertanya lirih pada dirinya sendiri. Suwiryo, laki-laki tua itu memang lemah fisiknya, tapi pikirannya tetap mengelana dan aktif menerka-nerka banyak hal. Esoknya 17 Agustus 2020, Suwiryo bangun pada waktu subuh. Ia terseok-seok menuju tempat wudhu yang notabene adalah kamar mandi. Ia membasuh mukanya dengan air yang suci lagi menyucikan. Ia menggosok-gosokkan kulit keriputnya dengan air wudhu yang dingin menusuk seperti kehidupannya.
Suwiryo lalu menggelar sajadah di samping dipan tuanya. Usia renta membuat sholat sambil duduk di atas dipan. Sejurus kemudian ia mulai mengangkat tangannya, takbiratul ikram. Tidak lama untuk menyelesaikan 2 rakaat sholat subuh secara normal. Ia kemudian mengangkat tangannya hendak berdoa. Tapi tunggu, matanya menangkap sesuatu yang menggagalkan fokusnya untuk berdoa. Di seberang ranjang reot itu terpajang foto tentara-tentara yang sedang berjajar rapi, tergantung di dalam figura lawas, yang bahkan foto dan figuranya pun sama-sama harus pensiun. Ia tidak ingat kapan dan bagaimana foto itu terpajang di sana. Mata tuanya tidak pernah memperhatikan secara detail perabotan di kamarnya. Bahkan siapa di foto itu pun ia tak tahu. Lamat-lamat menatap foto itu, air mata Suwiryo sudah penuh di pelupuk. Suwiryo tak kuasa menahan gelombang air asin itu. Ia menitikkan air mata. Foto monokrom usang itu menyedot Suwiryo untuk mengenang masa lalunya. Inggit tertunduk lesu. Tubuhnya bergetar hebat meluapkan tangis. Ia memegang perutnya yang terisi 7 bulan. Ia tak kuasa harus ditinggal bergerilya oleh suaminya bahkan ketika pernikahan mereka belum genap 1 tahun. "Mas, aku pengen kamu di sini," Inggit berkata lirih. Tak berani menatap Suwiryo. "Aku takut kamu kenapa-kenapa, Mas. Aku pengen kita bisa hidup bersama." Suwiryo mendekati Inggit. Hatinya sebenarnya hancur melihat wanitanya terseduh sedan sebab dirinya. Hatinya perih harus meninggalkan wanitanya bersama si bayi yang sangat dinantikannya. "Dek, Mas punya kewajiban kepadamu dan anak kita. Tapi Mas juga punya kewajiban terhadap tanah air ini. Tenanglah, Dek. Mas pasti pulang." Suwiryo menarik napas dalam-dalam. "Kamu harus percaya sama Mas. Mas pasti pulang, kembali ke kamu dan anak kita." Suwiryo mengelus perut istrinya, lalu beralih mengelus pipi Inggit. Menghapus basahnya, ia lalu memeluknya dengan hangat, mendekapnya dengan puncahan kasih sayang sebesar mungkin ia curahkan. Karena sebenarnya baik Suwiryo maupun Inggit sama-sama tahu bahwa kalimat "Mas pasti pulang" adalah ketidakpastian yang peluang benarnya bisa jadi sedikit. Demi negara, Suwiryo mantap melangkahkan kaki menuju medan perang. Ia akan berangkat menuju Ambarawa bersama pasukan TKR Divisi 5 Purwokerto dipimpin oleh Imam Androngi. Peperangan memuncak. Pada 12 Desember 1945 dini hari, Suwiryo dan yang lainnya berhasil mengepung pasukan musuh yang ada di dalam kota. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Hingga pada akhirnya tanggal 15 Desember 1945, sekutu meninggalkan kota Ambarawa. Suwiryo bahagia, tidak hanya karena keberhasilan memukul mundur sekutu, tetapi juga karena ia selamat. Sesuai janjinya kepada Inggit, ia pasti akan pulang. Maka setelah semua beres, sekira Suwiryo pulang ke Inggit, rindunya sudah mencekam. Dalam perjalanan, ia mendapat kabar bahwa masyarakat kampungnya telah mengosongkan kampung. Terdapat kabar beredar bahwa akan ada serangan dari sekutu ke daerah mereka. Nyaris semua orang mengosongkan kota dan kampung, utamanya perempuan dan anak-anak. Suwiryo lantas berlari ke rumahnya, barangkali ada pesan dari Inggit. Namun nihil. Rumahnya hanya kosong dan berantakan. Ia lalu bertanya kemana perginya orang-orang, tapi sekali lagi nihil. Mereka berpencar tak tentu arah. Suwiryo linglung. Ia menangis mengingat Inggit yang masih lemah karena hamil besar, dan mengingat bahwa Inggit adalah wanita yang sebatang kara sejak kecil. Lantas akan kemanakah dia? Suwiryo, laki-laki yang nyaris 1 abad hidupnya, menangis di atas sajadah. Lagi-lagi pikirannya melayang-layang. Sejak pulangnya dari medan perang itu, ia sama sekali tak menemukan Inggit dan calon buah hatinya. Ia hidup digelayuti rasa bersalah.
Sejak kecil ia sudah berikrar untuk berjuang demi merdekanya negeri ini. Deminya ia bahkan kehilangan istri dan anaknya. Namun setelah penjajah itu benar-benar angkat kaki pun ia kecewa. Karena sebenarnya negeri ini belum merdeka seutuhnya. Secara fisik tidak ada perang berkecamuk, namun penjajahan hanyalah beralih bentuk. Bahkan sekarang justru lebih berbahaya karena melawan bangsanya sendiri. Tanah air ini ibarat keluar dari kandang harimau dan masuk ke kandang buaya. Ia hidup digelayuti rasa kecewa. Bukan merdeka yang seperti itu yang ia inginkan. Baginya, merdeka lebih dari sekedar terbebas secara fisik dari penjajahan. Merdeka itu harus bisa dirasakan lahir dan batin. Jika keduanya belum terpenuhi, maka merdeka belum tercapai klimaksnya. Masih banyak rakyat yang sengsara, merasa tidak aman, takut, bahkan minim cintanya untuk negeri. Ada yang justru membangga-banggakan negara lain. Ruh merdeka itu saja belum menyentuh kalbu. Indonesia hanya merdeka secara fisik. Lebih lagi, baginya merdeka bukan puncak perjuangan. Ia adalah alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selama cita-cita itu belum tercapai, Indonesia belum merdeka seutuhnya. Ia tidak ingin generasi saat ini tenggelam dalam kebanggaan masa lalu, hingga lupa untuk menyelesaikan banyak hal yang masih menjadi PR besar negeri ini. Kemerdekaan adalah dinamisator untuk berjuang lebih hebat lagi. Kejadian-kejadian masa lalu memenuhi kepala Suwiryo. Semua seakan-akan menyapanya berputar-putar. Dan semuanya berlalu begitu cepat, hingga ia tertidur pulas, sangat pulas di atas sajadahnya. Kasihan ya Mbah Wiryo ini. Bahkan sebagai seorang veteran pun, ia seakan-akan dilupakan oleh bangsanya. Ia memang bukan jenderal, bukan kolonel, ia bukan pimpinan, tetapi ia tetap memiliki jasa yang besar. Tak ada setitik perhatian pun diberikan pemerintah terhadapnya. Petugas panti itu menaburkan bunga ke atas pusara Suwiryo walaupun pelayat lain sudah pergi. Petugas lainnya yang juga masih tinggal di situ segera berdiri dan beranjak pergi. Ia sama sekali tidak berharap yang demikian. Tapi bagaimana pula Mbah Wiryo dan veteran lainnya sebagai pejuang luput dari perhatian pemerintah negara ini. Ya sudahlah, yang penting kita doakan saja Mbah Wiryo. Iya, oh ya kemarin Mbah sempat bilang ke aku, kalau Indonesia ini masih terjajah moral dan mentalnya. Yang kita rayakan baru merdekanya fisik. Pasti besok bakal kangen wejangan dan nyari-nyari Mbah Wiryo lagi kalau tiba-tiba menghilang dari panti. Petugas satunya tersenyum, membenarkan dalam hati. Begitulah akhir hayat veteran Suwiryo yang hidupnya banyak dihinggapi rasa sedih, bersalah, dan kecewa. Bahkan terhadap merdekanya negeri ini. Ia saat ini terbaring kaku di bawah sana dan akan menyatu menjadi tanah bersama tulang belulang istri dan anaknya di liang yang sama, yang meninggal 75 tahun silam karena istrinya mengalami pendarahan selama mengungsi. Yang nyatanya kabar tersebut hanyalah kabar burung dan nyatanya tidak terjadi. Pada akhirnya Suwiryo menepati janjinya.